Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebenarnya terakhir ada Id, poin ke-7. Kata penulis, az-zahabu ila musallal Eid min tariqin warruju'u min akharin. Min akhara. Pergi menuju musalla Id. Musalla Id maksudnya apa? Musalla maksudnya apa? Tempat sholat, tempat lapangnya. Lapangan buat sholat Id. Min tariqin, dari satu jalan. Warruju, kembali ke rumah, min akhara, dari jalan yang lain. Jadi antara berangkat dan pulangnya sebisa mungkin lewat jalan yang lain. Rawal Bukhari, meriwayatkan Imam Al-Bukhari fi sahihi an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumu Idin, jika datang hari Id, jika menghadiri hari Id, menghadiri sholat Id, khalafat tariqa, beliau membedakan jalan berangkat dan pulangnya. Beliau membedakan jalan berangkat dan pulangnya. Ini ada beberapa faidah dari perkara seperti ini. Yang pertama, supaya saksi bagi amal soleh antum banyak, karena amal soleh itu nanti disaksikan oleh hayawanat hatal jamadat, hewan atau benda-benda mati akan mempersaksikan amal soleh. Dan kalau banyak yang melihat amal soleh antum, maka semakin banyak persaksiannya. Walaupun kalau antum lakukan pada jalan yang sama, jalan tersebut bersaksi gak 2 kali? Bersaksi 2 kali. Tetap bersaksi 2 kali. Cuman euforianya kan gimana gitu, ketika antum didatangkan saksi-saksi antum yang beramal soleh, lalu dilihatnya dikit, padahal dia bersaksi 2 kali nanti. Paham gak? Nah, ini juga berlaku nanti pada sholat-sholat sunnah, yang antum pindah-pindah tempat. Disukai untuk pindah tempat supaya nanti karpet yang antum pakai buat sholat sunnah tersebut bersaksi juga. Kalau banyak lebih euforia. Walaupun kalau antum sholatnya di situ-situ mulu, dia akan bersaksi berkali-kali. Allah nggak akan sia-siakan. Faidah yang kedua adalah karena ini hari Id. Id itu syiarnya kaum muslimin, supaya orang pada ngelihat, pada semangat. Ya. Hadis yang kedua yang beliau bawakan, rawat Tirmidzi wa hasanahu an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja yaumal Id, jika beliau keluar hari Id, fi tariqin, berada pada satu jalan, wa raja'a fi ghairihi, dan beliau kembali dari jalan yang lain. Kata penulis yang ke-8, az-zahabu ila musallal Idi masyian, disukai untuk pergi ke tempat sholat Id masyian, dalam keadaan berjalan kaki. Ini hal nih dalam nahwu. Masyian isim fa'il. Kalau dalam keadaan mansub nakirah, dia disebut hal, menjelaskan keadaan. Masyian isim fa'il dari masyaya yamshiu atau masya yamshi. Sama seperti sholaitu jalisan, saya sholat, jalisan isim fa'il mansub nakirah, apa artinya? Dalam keadaan duduk. Saya sholat dalam keadaan duduk. Ya. Ja'a Zaidun qa'iman, datang Zaid dalam keadaan qa'iman. Raqiban misalnya, datang Zaid dalam keadaan raqib. Apa raqib? Berkendara. Ya, jadi isim mansub enggak cuma maf'ulun bih ya. Kalau maf'ulun bih kacau itu diterjemahkan. Misal tadi sholaitu jalisan, saya mensolati orang duduk, nanti orang duduk antum sholatin. Ya, ini disebut hal. Rawat Tirmidzi wa hasanahu an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala
Minas sunnati, kata beliau minas sunnah. Perkataan dari sunnah ini berarti di antara ajaran Nabi SAW. Antakhruja ilal id, engkau berjalan menuju salat id masyian, dalam keadaan berjalan kaki. Wa antakula syai'an qabla an takhruja, dan di antara sunnah juga engkau memakan sesuatu sebelum keluar. Ini yang kemarin sudah kita bahas. Kalau salat idnya Idul Adha, tidak, tunda makan dan minumnya, ya, kecuali yang kecil-kecil enggak apa-apa. Adapun ketika salat Idul Fitri, maka antum disukai untuk makan beberapa butir kurma. Nah, kalau ada sahabat mengatakan minas sunnati hakada, minas sunnah kada wa kada, berarti itu adalah fi'lun nabi, perbuatan nabi. Ya. Yang kesembilan, istihbabu khurujin nisa li salatil idi bila tazayyunin, disukai keluarnya perempuan untuk salat id bila tazayyunin, tanpa berhias, atau tabarrujin, tanpa tabarruj. Tabarruj ini berhias ala jahiliyah, berhias untuk dilihat orang, berhias ke pasar, berhias dengan menampakkan perhiasan-perhiasan. Nah, jadi jahiliyah dulu, orang Arab jahiliyah dulu, mereka suka menampakkan perhiasan untuk dilihat orang lain. Perhiasan yang dimaksud seperti kalung, gelang, anting, ya. Jadi mereka tampakkan itu. Gelang kaki. Berarti yang terlihat cuma apa? Leher, kuping, gelang, lengan, sama betis. Dan mereka keluar jalan-jalan ke pasar supaya dilihat para laki-laki. Ini sifat tabarruj jahiliyah. Berhiasnya orang jahiliyah. Antum bayangkan, zaman dulu kayak gitu aja udah dibilang tabarruj, udah dibilang jahiliyah. Kalau zaman sekarang bukan cuma lehernya lagi dikasih lihat, bawahnya udah dikasih lihat, ya kan? Bukan lengan atasnya lagi dikasih lihat, keteknya udah dikasih lihat. Nah, ini lebih parah daripada jahiliyah. Ya, jadi sifat tabarruj jahiliyah adalah seperti itu. Au tatayyubin, tidak boleh disukai juga perempuan keluar tanpa berwewangian. Enggak boleh pakai minyak wangi. Yang boleh hanya sekedar menetralkan bau, itu boleh. Perempuan menetralkan bau misal dengan deodoran, itu kan ada wangi sedikit, itu enggak dianggap minyak wangi. Minyak wangi yang terlarang bagi perempuan adalah yang semerbak, ya, enggak boleh dipakai keluar umum. Adapun terkait tadi deodoran atau hand body atau minyak wangi yang memang enggak tercium kecuali kalau di dekat saja, ini enggak apa-apa. Ya, perempuan keluar tidak boleh pakai minyak wangi. Fafis sahihain, dari sahihain an Ummi Atiyah, dari Ummi Atiyah, qalat, dia berkata, umirna an nakhrujal huyyada yaumal aidaini, kami diperintah untuk kami keluar, baik itu perempuan haid yaumal aidaini, pada 2 hari id, wa zawatil khudur, baik perempuan yang dipingit, disuruh keluar semua sama Nabi SAW. Padahal nggak sholat, haid nggak mungkin sholat. Cuman kalau id tetap disuruh keluar. Nah, ini syiar kaum muslimin nih, biar tampak besarnya jumlah kaum muslimin. Fayashhadana jama'atal muslimina, sehingga kami bisa mendengar khutbahnya kaum muslimin. Wa da'watahum, mendengarkan doanya kaum muslimin. Wa yatazilul huyyadu an musallahunna, tapi ingat, si perempuan-perempuan yang haid disuruh menjauhi tempat sholat. Menjauhi tempat sholat. Jadi walaupun perempuan haid disuruh keluar id, bukan berarti mereka bisa seenaknya masuk ke dalam masjid atau di tempat-tempat sholat. Mereka di pinggiran aja, cuman untuk disuruh keluar. Qalat imra'atun, berkata seorang perempuan, perhatikan ini, faedah besar nih. Ya Rasulullah, ihdana laisa laha jilbabun. Wahai Rasul, salah satu dari kami enggak punya jilbab. Enggak punya jilbab. Apa kata Rasulullah SAW? Qala litulbisha sahibatuha min jilbabiha. Temennya jilbabin dia. Maksudnya pinjemin jilbab buat temennya supaya dia keluar. Lihat ini salat id ini. Betapa pentingnya salat id sebagai syiar kaum muslimin. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan salat id hukumnya wajib.
Buktinya disuruh keluar semua. Ya walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan hanya syiar saja supaya terlihat syiar-syiarnya agama Islam. Tapi lihat di sini ada perempuan yang nggak punya jilbab. Nah sebenarnya kan ada keringanan harusnya, tapi tetap disuruh keluar. Ini pertama tadi saking pentingnya sholat id. Yang kedua, antum bayangkan kenapa nih perempuan sampai nggak punya jilbab? Hah? Jarang keluar. Ya, perempuan zaman dulu udah kita jelaskan kemarin, nggak keluar kecuali sholat id. Bahkan sholat id aja hampir nggak keluar nih, kecuali dipinjemin aja sama temennya. Jadi perempuan wajib nggak berjilbab? Hah? Enggak, kalau di rumah terus. Ya, sebagaimana perempuan ini dia nggak punya jilbab karena nggak pernah keluar. Ya, nah itulah sifat perempuan zaman dulu. Kalau sekarang udah susah. Ya, zaman dulu yang pergi ke pasar laki-lakinya. Ya karena yang dagang juga laki-laki. Zaman sekarang kita terapin laki-laki pergi ke pasar, yang jual di pasar perempuan. Serba salah. Kasir-kasir perempuan. Ya, ke perempuan kalau udah kerja udah rusak dah. Digodain sama teman kerjanya. Dilecehkan sama bos-bosnya. Ya. Yang ke-10. Nah, makanya di syarah nih terkait nomor 9 tadi, pensyarah mengatakan sholatul idi fardu ainin ala kulli mukallafin. Salat id fardu ain bagi semua mukallaf. Fardu ain atau fardu ain? Fardu ain wajib atas setiap jiwa. Bawahnya fardu ain apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah gimana? Wajib tapi terwakilkan oleh satu atau beberapa pihak. Seperti apa fardu kifayah? Haji. Enggak, haji fardu ain. Hah? Apa? Takwa. Dakwah fardu kifayah. Apa lagi? Azan fardu kifayah. Kalau nggak ada azan di satu negeri, dosa semuanya. Sampai ada satu orang azan, yang lain gugur. Nah, ini fardu kifayah. Di sini kata pensyarah, sholatul id fardu ainin ala kulli mukallaf. Kata pensyarah. Ya, walaupun diperselisihkan ya. Yang ke-10, at-takbiru ayyamal idaini, bertakbir pada 2 hari Id. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, an Idul Fitri, tentang Idul Fitri. Syahrul Ramadana, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, yang Al-Qur'an diturunkan padanya. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, petunjuk dunia dan akhirat. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai bukti dari petunjuk dan al-furqan, pembeda. Faman syahida minkum syahra, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maksudnya udah masuk bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah. Wa man kana maridon, barang siapa yang sakit aw ala safarin, atau bersafar, faidatun min ayamin ukhar, maka gantilah di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Puasa mudah atau susah? Hah? Susah? Ya, ditinjau dari satu sisi susah. Kita suruh nahan lapar, minum. Cuma antum bayangkan, dari 1 tahun Allah minta berapa? Minta cuma 30 hari. Minta cuma 1 bulan dari 9 bulan. Nah, kalau ditinjau dari ini mudah. Nah, begitu juga musibah-musibah yang Allah timpakan ke manusia. Sakit, mana lebih panjang, sakit atau sehat? Sehat. Kaya sama miskin, miskin yang benar-benar nggak bisa makan, cuma makan nasi sama garam misalnya. Dibanding antum punya lauk, mana lebih panjang? Ya, nah begitulah. Yuridullahu bikumul yusr, Allah menginginkan kebaikan, kemudahan. Wala yuridu bikumul usr. Walitukmilul iddata, hendaklah kalian menggenapkan hitungan, maksudnya puasa 30 hari atau 29 hari. Walitukabbirullah, kalau sudah genap harinya 29 atau 30, maksudnya sudah bulan berikutnya, maka hendaknya kalian bertakbir kepada Allah. Ala mahadakum, atas apa yang Allah beri hidayah kepada kalian. Wala'alakum tashkurun, dan supaya kalian bersabar. Jadi perintah bertakbir ada dalam Quran.
Jika sudah genap harinya, kata Allah, walitukabbirullah, hendaklah kalian bertakbir ala mahadakum, atas apa yang Allah kasih petunjuk kepada kalian. Ini unik nih ayat nih. Kabbaro yukabbiru biasanya nggak pakai ala. Ini unik bahasa Arab, antum harus semangat bahasa Arab. Ya. Kalau ada huruf jar ditempatin pada tempat yang bukan biasanya, itu ngasih makna tambahan. Seperti ini, walitukabbirullaha ala mahadakum. Ala biasanya bukan pakai kabbaro yukabbiru ala. Yang biasa pakai ala hamada yahmadu atau hamada yuhammidu. Di sini kata para ulama, ini dalam ilmu nahwu disebut tatmin, menyelipkan fiil. Jadinya maknanya walitukabbirullaha walituhammidullaha ala mahadakum. Jadi ada fiil hamdan yang disembunyikan. Gara-gara fiil jar diselipkan. Makanya sahabat memahami lafaz takbir kayak gimana. Takbir lafaznya nggak ada yang Rasul ajarin. Takbir lafaznya nggak ada yang Rasul ajarin. Tapi dari sahabat. Ya, kita dapat riwayatnya dari sahabat. Yang paling masyhur apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamdu. Dari mana tuh walillahil hamdu? Pemahaman mereka. Padahal disuruh takbir doang. Enggak ada disuruh tahmid. Dari mana mereka tahu disuruh tahmid? Dari huruf jar ini. Huruf jar yang tidak ditempatkan pada tempatnya. Para sahabat paling ngerti bahasa Arab, tentunya. Ya. Langsung ketangkep sama dia. Nah, ini banyak di Quran nih. Yang seperti ini. Wa qala ta'ala 'anil Idul Adha, dan Allah Ta'ala berfirman terkait Idul Adha. Wadkurullaha, berzikirlah kepada Allah, yakni bertakbirlah fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang sudah ditentukan itu, yakni tanggal 1 sampai 10 atau tanggal 9 sampai 10, tanggal 10 Zulhijjah. Disukai untuk berzikir secara mutlak. Jadi disukai untuk berzikir secara mutlak, maksudnya antum berzikir terus-terusan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini idealnya. Adapun sholatnya dari tanggal 9 asar sampai sampai asar terakhir hari tasyrik. Rawa Ibnu Abi Syaibah bisanadin sahihin aniz Zuhri anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW kana yakhruju yaumal fitri, beliau keluar pada hari Idul Fitri, fayukabbiru, beliau bertakbir hatta ya'tiyal musalla, sampai ke musalla. Nah, jadi takbirnya Idul Fitri dari subuh tanggal 1 sampai ke musola. Bahkan sampai pas lagi OTW itu antum disukai untuk bertakbir. Wa hatta yaqdiyas salata, sampai salat ditegakkan maka udah enggak ada takbir. Fa idza qada salata fa qata'at takbira. Kalau salat sudah selesai tidak ada takbir lagi. Jadi enggak ada takbir ntar salat zuhurnya. Enggak ada. Salat asarnya enggak ada. Sampai salat Idul Adha selesai, nih kata Az-Zuhri, Rasulullah SAW mengakhirkan takbir sampai sholat id tok. Nah, apa yang Rasulullah SAW ajarkan sudah nggak perlu ditambah. Beliau dari Az-Zuhri, dan tentunya sahihun mursal, hadisnya sahih walaupun mursal. Warawad Daruqutni, meriwayatkan Imam Ad-Daruqutni wa sahahahu Al-Albani an Muhammad ibn Ajlan an Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhu annahu kana yaqdu, beliau pernah yaqdu di sini pergi yaumal id, pada hari id, wa yukabbiru, dan beliau bertakbir, wa yarfa'u sautahu, mengencangkan suaranya, hatta yablughal imam, sampai kedengaran ke imam. Sampai imam salat. Sampai imam menegakkan salat, beliau berhenti bertakbir dengan suara kencang. Nah, ini dipahami juga bahwasanya takbir ya id dengan suara kencang. Nah, ini masih agak asing diamalkan ya. Saya bisik banget. Bilangin. Yang ke-11, at-tahni'atu bil id, bertahniah dengan salat terhadap hari id. Apa bertahniah? Mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat hari raya. Ya, ini juga Rasulullah SAW gak ada lafaz yang sampai dari beliau.
yang antum pakai untuk mengucapkan mengucapkan hari Id tidak dari Rasulullah SAW, tapi ada beberapa riwayat dari para salaful ummah, dari para sahabat. Ya. Qala al-Hafidz, berkata Al-Hafiz fil Fath, dalam Fath. Ini berarti Imam Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari. Ruwina, kami diriwayatkan fil Muhammiliyat. Muhammiliyat ini riwayat dari Baghdad. Bisnadin Hasan, dengan sanad yang hasan. An Jubair bin Nufair, dari Jubair bin Nufair. Qala, lihat nih, namanya asing kan? Kana ashabur Rasulillah, sahabat Nabi dulu. Nah, idza iltaqau yaumal Id, saling bertemu pada hari Id, yaqulu ba'duhum li ba'din, mereka saling mengucapkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, taqabbalallahu minna wa minka. Ini riwayat yang sampai kepada kita dari sahabat. Sekali lagi, Nabi SAW tidak ada riwayat dari beliau. Sahabat mengucapkan selamat hari Id, taqabbalallahu minna wa minka. Atau boleh antum pakai kum, taqabbalallahu minna wa minkum. Mana taqabbalallahu minna wa minkum? Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Antum perhatikan, hari Id hari yang sangat kental dengan nuansa bersenang-senang. Benar gak? Duniawi, baju baru dan sebagainya. Lihat ucapan beliau, ucapan para sahabat, taqabbalallahu minna wa minka. Yang dipikirkan masih perkara apa? Akhirat. Nah, adapun yang masyhur di negeri kita, ucapan apa? Minal aidin wal faizin. Apa artinya minal aidin wal faizin? Bukan mohon maaf lahir batin. Minal aidin, semoga kita di antara orang yang kembali. Wal faizin, dan semoga kita di antara orang-orang yang faz. Mana faz? Fauzan aziman. Sukses, menang. Nah, ini jadi ucapan doa juga. Semoga kita termasuk orang yang kembali ke fitri, gitulah niatnya. Kembali suci. Dan semoga kita di antara orang-orang yang sukses. Ya, ini takwa. Ya, biasa kan takwa dikaitkan dengan kesuksesan. Faqad faz. Wa man yattaqillah faqad faz. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia sungguh telah sukses. Nah, minal aidin wal faizin maknanya itu. Bolehkah diucapkan? Boleh. Maknanya bagus. Ya, tapi jangan lupakan yang ini. Yang para sahabat ucapkan itu. Adapun minal aidin wal faizin wallahu alam, riwayatnya dapat dari mana? Cuma yang mananya bagus boleh-boleh aja. Bahkan juga antum pakai bahasa Indonesia boleh, selamat hari raya. Ya, cuman yang ini jangan dilupakan. Ingat, kita ahlul asar, orang yang berpegang teguh terhadap asar-asar riwayat-riwayat para salaf, para sahabat. Kalau ada dari Rasul, kita pakai dari Rasul. Kalau ada hanya sampai sahabat, udah itu riwayat yang mulia. Ya, jangan pernah lupakan ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, adapun mohon maaf lahir batin wallahu a'lam. Ya, anak khawatir mohon maaf lahir batin dapatnya dari hadis-hadis dhaif yang mengatakan barang siapa masih punya musuh dan sebagainya nanti enggak akan diterima. Maka dia meminta maaf setiap tahun itu supaya diterima amalnya. Sedangkan dalam Islam meminta maaf dianjurkan kapan? Setiap berbuat salah. Ya, ada punya salah minta maaf. Sebagian gara-gara perkara seperti ini minta maaf bisa ditunda sampai lebaran. Dia nggak minta maaf ketika salah, ntar aja pas lebaran katanya. Nah, ini lebih berbahaya. Ya. Lebih berbahaya nih. Yang ke-11 al-udhiyah. Menyembelih. Ah ya, ini Idul Adha. Fa fi sahihain an Anas radhiyallahu anhu qala ad-duha dohan Nabi SAW. Nabi SAW menyembelih bi kabsyaini amlahaini, dengan 2 ekor domba yang besar. Amlahaini di sini maknanya adalah ada warna hitam putihnya. Warna putihnya lebih banyak. Fara'aituhu, maka aku melihat beliau SAW wadi'an qadamahu ala sifahihima. Beliau meletakkan kakinya ke sifahihima, di sini maknanya adalah pinggangnya si domba. Yusammi, beliau mengucapkan bismillah, wa yukabbir, beliau mengucapkan Allahu Akbar.
fadzabahahuma biyadih, maka beliau langsung menyembelih dengan tangannya sendiri. Jadi ucapannya apa? Sebelum menyembelih, Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Ini disukai untuk orang yang menyembelih, untuk orang yang berkurban sebisa mungkin menyembelih dengan tangannya sendiri. Bahkan dulu kalau para salaf itu, para salaful ummah, mereka kalau berkurban yang disuruh sembelih siapa? Anak-anaknya. disuruh ngelatih sembelih. Sebagian bahkan anak-anak perempuannya disuruh latihan nyembelih. Wajar kaum yang menang. Kalau sekarang kaum muslimin antum lihat, anak-anak perempuannya joget semua. Allah musta'an. Yang ke-13, la yakhudul mudahhi. Orang yang berkurban tidak boleh mengambil min sya'rihi, dari rambutnya sendiri ya. Hinya kembali ke al-mudahhi. Wala min azfarihi, enggak boleh mengambil kukunya. Maksudnya apa? Jangan cukur rambut, jangan cukur kuku. Syai'an, sedikit pun. Min dukhuli hilali dzilhijjati hatta yudhi. Dari masuknya bulan Zulhijjah sampai dia menyembelih kurban. Jadi kalau orang yang sudah berniat, udah ada niat berkurban sebelum Zulhijjah, tahun ini insya Allah kurban nih, maka dia nggak boleh gunting kuku, gunting rambut dari tanggal 1. Berarti kapan? Sebelum tanggal 1 bersihin. Kalau takut risih, ya, kuku atau rambut. Kalau niatnya baru muncul tanggal 5 Zulhijjah, emang dari awal nggak niat, tahu-tahu dapat rezeki berkurban, muncul tanggal 5 Zulhijjah, maka ya ketika niatnya muncul itulah dia nggak boleh potong kuku atau potong rambut. Ini hanya untuk orang yang ingin berkurban. Kalau nggak berkurban ya nggak apa-apa, tinggal potong aja. Ya, lihat di sini, rawi Muslim an Ummi Salamah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, kalau kalian telah melihat hilal Zulhijjah. Apa hilal Zulhijjah? Tanggal 1 maksudnya. Wa arada ahadukum, dan salah seorang dari kalian ingin an yudhiyah, untuk menyembelih, untuk berkurban, fal yumsik, maka tahanlah diri, an sya'rihi wa asfarihi, dari rambutnya dan kukunya. Ya. Dalam riwayat yang lain, la yakhudanna sya'ron, jangan sekali-kali kalian mengambil satu rambut pun. Wala yaqlimanna dhufuran, jangan kalian memendekkan kuku sedikit pun. Dalam riwayat yang lain lagi, wa fi riwayatil Nasai bisanadin sahihin an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah lagi, man arada an yudhhiya, barang siapa yang ingin menyembelih, fala yaqlim min azfarihi, jangan gunting kuku, wala yalhik syai'an, jangan cukur sedikit pun, min sya'rihi, dari rambutnya, fi ashril awwali, dari di 10 awal min Dzulhijjah, bulan Zulhijjah. Rambut apa? Seluruh rambut, yang tampak maupun yang tersembunyi, sirran wa alaniyah. Jangan disyukur. Kecuali memang kalau misalnya terlepas ya udahlah. Atau kuku yang misalnya terlepas kemudian masih nyangkut di samping. Itu kalau kena kasur kan karena enggak enak. Nah, ya udahlah, diputusin aja. Nah, jangan gara-gara itu antum menyiksa diri nanti. Ini bagi orang yang berkurban. Dikatakan para ulama, apa hikmahnya? Supaya seluruh tubuh antum nanti juga bisa bersaksi terhadap amal soleh yang besar itu, ya ini berkurban. Jadi kalau antum gunting nanti, ketika nyembeli dia pendek kukunya, maka ada sedikit yang terbuang. Di antara hikmahnya yang dicari-cari oleh para ulama. Ya, tentu seandainya nggak ada hikmah pun, atau seandainya tidak ada hikmah yang kita ketahui, tetap kita amalkan. Ya, untuk orang yang berkurban maka tidak boleh menggunting kuku dan rambut. Kita nggak bicarakan hukumnya ya, kita ikuti saja sunnah Rasulullah SAW. Apa yang beliau jauhi maka kita jauhi juga. Sekian bab apa? Bab Id. Yang pertama kemarin mengeluarkan sedekah fitri sebelum keluar ke musola. Ini zakat fitr. Yang kedua al-iktisal lil Id, mandi untuk sholat Id, mandi wajib. Yang ketiga labsu ahsani thiyab, memakai pakaian terbaik.
Yang keempat, memakan beberapa tamar atau kurma sebelum keluar ke musola pada sholat Idul Fitri. Yang kelima sebaliknya, mengakhirkan makan ketika sholatnya Idul Adha sampai dia bisa makan enak dari kurbannya. Yang keenam, disukai untuk memperbanyak sedekah pada yaumil id, pada hari id. Yang ketujuh, pergi ke musola id dari satu jalan dan pulang dengan jalan yang lain. Yang kedelapan, pergi ke musola id dalam keadaan berjalan. Yang kesembilan ila akhir, barusan kita bahas. Poin ke-16, adabus salam. Afwan, bab baru, adabus salam. Adab mengucapkan salam. Nah, mengucapkan salam yang sekiranya gampang ya, ada adabnya. Bahkan poinnya banyak banget ini. 19 poin ini. Poin pertama, al-amalu ala nasri salami bainal muslimina jami'an. Ya, berusaha untuk menyebarkan salam kepada seluruh kaum muslimin. Nah, jadi disebarkan ya. Jadi bukan cuman sekedar diucapkan. Ada orang yang mungkin masih canggung dengan ucapan salam, sesekali salam. Ya. Enggak ketahuan muslim apa bukan, hukum asalnya kita di negeri mayoritas muslim, salam. Nah, kita lihat rawi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la tadkhulunal jannata, kalian enggak akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum, maukah ku tunjukkan kepada kalian, ala syai'in, kepada sesuatu, idza fa'altumuhu, jika kalian lakukan, tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Nah, ini diantara sebab cinta nih. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, afsyus salama bainakum, sebarkanlah salam diantara kalian. Ngapain? Ya, jadi kata Rasulullah SAW, sebarkanlah salam diantara kalian. Ini jadi sebab kaum muslimin saling cinta. Fafid sahihain, dari Bukhari dan Muslim, anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala amarona Rasulullah SAW bisabain wa nahana an sabain. Rasul memerintah kami 7 perkara dan melarang kami 7 perkara. Apa perkara ya? Kata Rasulullah SAW, amarona bi iyadatil marid. Beliau memerintahkan kami untuk mengunjungi orang sakit. Mengunjungi orang sakit dalam Islam pakai lafaz iyadah, bukan ziarah. Kalau ziarah untuk orang meninggal dan orang yang hidup secara umum. Kalau untuk orang yang sakit pakai lafaz iyadatul marid, bukan ziaratul marid. Dari kata apa iyadah? Ziarah dari zaro yazuru ziaratan. Ada yaudu, artinya mengulang, kembali. Nah, termasuk hari Id dipakai lafaz ini, idan. Kenapa? Karena dia terus berulang. Kenapa orang sakit dalam syariat pakai lafaz iyadatul marid? Karena nggak sehat? Bukan. Karena antum disukai untuk jenguk orang sakit berkala. Kalau dia belum sehat, kunjungin lagi pekan depan dan seterusnya. Sebagaimana terjadi pada hari Id. Bukan berarti setahun sekali ya, kunjungin orang sakit setahun sekali, enggak. Maksudnya berkala. Ini yang pertama. Yang pertama apa yang keberapa ini? Yang pertama. Yang kedua yang Rasul perintahkan wattibail janazati, mengikuti jenazah, mengiringi jenazah, melaksanakan jenazah. Yang ketiga watasmitil atis, mentasmit atis. Atis itu orang yang bersin. Antum disukai untuk mentasmit. Mentasmit itu ucapan yarhamukallah kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Wa ibraril qasam. Ibraril qasam di sini membenarkan orang yang sumpah kepada kalian. Awil buksim, atau orang yang bersumpah. Wa nasril mazlum, menolong orang yang dizalimi. Wa ijabatid da'i, dan mengijabah orang yang mengundang. Ad-da'i di sini orang yang mengundang walimah.
wa ifsya'is salam. Nah yang ini, dan menyebarkan salam. Nah ini 7 perkara yang Rasulullah SAW perintahkan. Mungkin kita nggak catat semuanya ya. Yang penting di sini di antara salah satunya adalah ifsya'us salam. Wa nahana, dan Rasul melarang kita an khawatim. Khawatim di sini maknanya apa? Oh, an khawatim au an takhottum bizahab. Rasul melarang kita untuk bercincin dengan emas. Bagi laki-laki toban. Wa an syurbin bil fitto, dan juga jangan minum dari perak. Maksudnya wadah dari perak. Wa anil masayir, memakai spray dari sutra. Ya, tidak boleh. Wa anil qasiyyi, sutra yang bercampur katun juga tidak boleh. Wa an labsil harir, memakai sutra secara umum tidak boleh bagi laki-laki. Wal istabraq, memakai sutra yang tebal. Nah, ini diantara janji penghuni surga nih, istabraq. Banyak kan di surat Al-Insan. Nah, di dunia nggak boleh pakai. Wat dibaj, dan memakai sutra kembang juga tidak diperkenankan. Intinya adalah di sini ada perintah untuk afsyus salam. Yang kedua, poin kedua. Adamul iktisor, dilarang untuk membatasi fi'il qais salam, dalam mengucapkan salam alaman ya'rifu faqat, hanya kepada yang dikenal. Nah ini idealnya kaum muslimin nih ya, mengucapkan salam ke seluruh kaum muslimin, kenal nggak kenal. Dan bahkan ada sebagian riwayat mengatakan di antara tanda-tanda zaman akhir, hari sudah mau kiamat, adalah seseorang mengucapkan salam hanya kepada yang dikenal. Itu di antara tanda hari sudah mau kiamat. Ya kalau sekarang udah lebih dari itu, bahkan kita sama yang kenal pun nggak salam. Bener gak? Ya, antum sama sesama santri, ana yakin jarang sekali ngucapin salam. Yakin ana. Paling kalau mau masuk mahat. Ya, fa fi sahihain an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, anna rajulan, ada seorang lelaki, salah Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW, ayul Islam khairan, Islam mana yang paling bagus? Maksudnya amalan Islam apa yang paling bagus? Qala, kata Rasulullah SAW, tut'imut ta'am, engkau memberi makan orang, wa taqra'us salam, engkau mengucapkan salam, alaman arafta, kepada yang kau kenal, wa man lam ta'rif, dan kepada yang tidak kau kenal. Mengucapkan salam kepada seluruh kaum muslimin. Nah, terutama antum nih di kompleks ini, banyakin salam sama warga. Dan gak usah terbatas kepada fulan atau alan, semuanya. Sampai hansip-hansipnya antum mengucapin salam. Jangan cuma karena beliau orang tua, kemudian tentu kita ada tambahan untuk takzim kepada orang tua tentu. Jangan karena dia sering ngasih jajan, antum salam yang enggak, ya, kepada seluruhnya, termasuk santri sebelah. Sering-sering ngucapin salam. Kalau santrinya jangan ngucapin salam, antum bayangkan gimana kaum awamnya. Yang ketiga, al-iltizam bis-sighatil waridati anin Nabi SAW. Berpegang teguh terhadap sighah itu lafaz yang datang, al-waridati yang datang, anin Nabi SAW, dari Nabi SAW. Maksudnya apa? Antum mengucapin salam dengan dalil. Ini penting nih. Rawat Tirmizi, menurutkan Imam Tirmizi. Wa qala hasan sahih gharib. Hasan sahih, hadisnya hasan sahih. Kemudian gharib, perawinya dikit. An Imran bin Husain, dari Imran bin Husain. Radhiyallahu anhu anna rajulan jaa ila Nabi, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala assalamu alaikum. Qala Nabi asrun. Rasulullah SAW menjawab salam, kemudian mengatakan asrun, dapat 10 pahala. Mengucapkan assalamualaikum dapat 10 pahala. Summa jaa akhara, kemudian datang yang lain, faqala assalamualaikum warahmatullah. Ucapannya 2, keselamatan atas kalian dan rahmat Allah atas kalian. Faqala Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan isrun, pahalanya 20. Summa jaa akharu faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala Nabi SAW salasun. Kalau dilengkapi sampai wabarakatuh, maka dapat 30 pahala.
Assalamu keselamatan alaikum atas kalian, warahmatullahi dan rahmat Allah atas kalian, wa barakatuhu dan keberkahan Allah atas kalian. Inilah lafaz yang datang dari Nabi SAW. Nah, kalau mau ditambah-tambahin mah bisa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu, wa maghfiratuhu, wa adluhu, wa hikmatuhu. Bisa nggak ditambah-tambahin? Tapi kita batasi sekedar apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Ya. Jadi paling pendek assalamualaikum. Yang kedua ada warahmatullahnya. Yang ketiga wabarakatuh. 30 pahala. Ya. Apa hukum mengucapkan salam? Mengucapkan salam sunnah, nggak sampai wajib. Apa hukum menjawab salam? Wajib. Tapi hukum asalnya yang wajib lebih afdal daripada sunnah. Salat subuh lebih afdal daripada salat qabliyah. Benar nggak? Tapi kalau masalah salam, yang sunnah mana lebih afdal? Yang mengucapkan salam lebih afdal daripada yang menjawab salam walaupun dia wajib. Tahu nggak dari sisi apa? Kenapa kok yang wajib malah kalah afdolnya sama yang sunnah? Kalau masalah bab ucap salam. Gini nih, perhatikan. Assalamualaikum 10. Warahmatullahi 20. Wabarakatuhu 30. Sekarang Anda mulai ucapin salam ke antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Apa hukum antum jawab? Wajib. Karena Anda sudah ucapkan. Apa hukum Anda? Sunnah. Siapa yang pahalanya banyak? Harusnya wajib. Tapi pada kasus ini Anda lebih banyak pahalanya daripada antum. Kalau ikhlas. Kenapa? Anda ngucap 30. Sebab Anda ngucap, antum ngucap 30, 60, 90, 120, 150 sama Anda 30, 180. Paham enggak? Ini diantara sebab ulama mengatakan diantara amalan sunnah yang lebih afdal dari wajibnya adalah ucapan salam. Karena gara-gara antum orang jadi mengucapkan salam. Pahalanya antum ambil semua. Ya? Nikmat belajar ya. Jadi tahu kan? Dan wajibnya membalas salam hukumnya wajib kifayah. Sama kayak azan tadi ya. Jadi bukan wajib ain. Misalnya ada pengumuman di atas mimbar. Ya, kemudian antum lagi sholat. Kalau memang wajib ain setelah sholat antum harus bilang waalaikumsalam. Kan misalnya mimbar yang ada yang ngumumin khutbah Jumat tuh, ada orang lagi sholat. Kalau misalnya wajib ain, antum harus jawab setelah sholat. Tapi enggak, ini wajib kifayah. Cukup satu orang jawab selesai. Ya, di mimbar ada yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab cuma satu orang cukup. Yang lain ngikutin. Begitupun ada kelompok, misalnya antum ucapkan Assalamualaikum misalnya. Kelompok tersebut cukup beberapa orang saja. Enggak harus semuanya. Kalau semuanya repot. Ada yang lagi zikir, kemudian ada pengumuman, mohon maaf jamaah ganggu sebentar zikirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang jawab cuma beberapa boleh. Jadi menjawab salam fardunya fardu kifayah. Perhatikan, dari ucapan salam ini 30 pahala. Padahal ucapannya banyak kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 10. Lebih banyak daripada baca Quran. Baca Quran kapan dihitung 10? 1 huruf. Ya, kalau misalnya ngucapin salam aja antum berlomba-lomba nih sekarang, wah kayaknya seru nih ngucapin salam dapat banyak pahalanya. Maka Quran lebih utama untuk antum berlomba-lomba. Seandainya ini ayat Quran berapa pahalanya? Alif lam sin lam alif mim. Assalamu sudah 60. Seandainya di ayat Quran. Tuh, lebih utama baca Quran tetap. Lebih semangat antum harusnya baca Quran. Ya, walaupun ini juga dianjurkan untuk disebarkan. Kata penulis yang keempat, an la yakula alaikas salam. Tidak boleh mengucapkan alaikas salam. Jadi jar majrurnya dikedepankan. Yang boleh tetap assalamu mubtada, alaikum khabarnya. Rawat Tirmizi wa qala hasan sahih. Meriwayatkan Imam At-Tirmizi dan beliau mengatakan hasan sahih. Jabir bin Sulaim qala ataitu Nabi SAW. Aku mendatangi Nabi SAW faqultu. Lalu aku mengatakan alaikas salam. Atasmu salam wahai Rasul. Faqala la taqul alaikas salam. Kata Rasul jangan ucapkan alaikas salam. Walakin kul akan tetapi katakanlah assalamu alaik. Keselamatan atas kalian. Kenapa kita enggak boleh kedepankan alaikanya? Karena nanti di riwayat lain enggak dijelaskan di sini. Di riwayat lain dijelaskan ucapan alaikas salam, alaikumussalam untuk orang yang mati.
Jadi salam kita kepada ahlul kubur, alaikassalam. Ya, dalam riwayat yang lain enggak dijelaskan di sini. Mungkin nggak seseorang ngucapin salam pakai alaikassalam? Mungkin. Beberapa orang kalau bercanda, kemudian ada temennya datang, temennya yang ngucapin salam. Yang nungguin dia malah mengatakan waalaikumsalam. Padahal temennya yang ngucapin assalamualaikum. Harusnya kalau memang dia mau salam kepada teman yang datang, ucapin aja assalamualaikum. Nanti teman yang datang baru mengatakan waalaikumsalam. Jangan dibikin bercanda seolah-olah dia mengucapkan assalamualaikum, terus yang didatengin mengucapkan waalaikumsalam. Jadi gak larangan ini? Alaikassalam, waalaikumsalam. Sama gak? Jar majrur ditarik. Ini kan kata Rasul, jangan mengucapkan alaikassalam. Bercandaannya orang, kalau orang gak mau ngucapin salam, kemudian dia mengatakan waalaikumsalam. Padahal temennya gak ngucapin assalamualaikum. Masuk ke larangan ini. Waalaikumsalam. Walaupun ada wawnya, terus kafnya diganti kum. Sama gak jadinya? Alaikassalam sama alaikumussalam. Sama. Mengedepankan jar majrur, itu salam buat orang wafat. Jadi kalau misalnya ada teman antum nggak ngucapin salam, antum mau ngingetin dia, ucapin salam dong. Ya tinggal ucapkan saja assalamualaikum, biar dia yang jawab waalaikumsalam. Nggak usah antum sok-sokan waalaikumsalam, padahal dia nggak ngucapin. Nanti masuk ke larangan ini. Yang kelima, an yulqiyas salama indal qudum wa indal qiyam min majlisi. Hendaknya mengucapkan salam tatkala datang ke satu majelis atau ketika keluar dari majelis tersebut. Ini selagi nggak mengganggu ya. Kalau misalnya khawatir mengganggu, ucapkan salam di sekitar antum saja. Rawat Tirmidzi, meriwayatkan Imam Tirmidzi wa sanahu, dan beliau menghasankannya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW berkata, idzan taha ahadukum, kalau salah seorang dari kalian berhenti ila majlisin, pada satu majelis, fal yusallim, ucapkan salam pada sekitar antum. Fa in badalahu, kalau misalnya tampak bagi dia an yajlisa, untuk duduk, fal yajlis. Kalau misalnya dia boleh untuk duduk, maksudnya ada tempat untuk duduk, maka duduk. Summa idza qama, kalau berdiri dari majelis tersebut fal yusallim, salam lagi. Walaisatil ula bi ahaqqa minal akhirah. Kata Rasulullah SAW, salam yang pertama tidaklah lebih berhak daripada salam yang terakhir. Maksudnya, salam ketika berpisah lebih ditekankan. Jadi kalau antum datang ke satu majelis, ucapin salam di awal. Kemudian pas mau pergi, ucapin salam lagi. Yang mau pergi lebih ditekankan untuk diucapkan. Paham nggak? Bukan berarti yang pertama boleh tinggalkan. Ya sebisa mungkin antum tetap ucapkan salam. Cuman ketika mau pisah itu lebih ditekankan. Ketika berpisah dari satu majelis lebih ditekankan salam. Ini ingat, kalau nggak ganggu. Kalau misalnya majelis ilmu, antum datang telat, ustadznya lagi ngomong, antum ucap assalamualaikum. Ustadznya lagi bahas, mau nggak mau dia jawab waalaikumsalam. Khawatirnya ganggu konsentrasi. Akhirnya yang mau dijelaskan hilang. Apalagi khutbah Jumat, nggak usah. Khutbah Jumat antum sudah masuk ke telat, kemudian ngucapin salam, kenceng lagi misalnya kan, atau pelan aja udah ganggu. Kalau antum ngucapin pelan, yang jawab siapa? Orang sekitar antum kan? Bukankah Jumat nggak boleh ngobrol? Nggak boleh, maka ganggu. Nah, ini pinter-pinter antum lah. Ya sekiranya ganggu nggak perlu. Yang kelima udah tadi. Yang keenam, cepat ini kita nih. An yahrisa kullu muslimin an yakuna huwal badi bis salam. Ini penting nih. Hendaklah bersemangat. Ya haris itu semangat apa ya? Semangat banget, tamak. Tamak tapi dalam makna positif. Hendaklah seorang muslim tuh sangat semangat. An yakuna, untuk dia menjadi huwal badi bis salam, menjadi yang memulai salam. Nih, sebaik-baik orang yang memulai salamnya dalam bab salam. Walaupun dia tidak berhak, walaupun dia enggak ideal. Tadi misalnya kasus ada orang datang sama ada orang yang didatengin. Yang berhak ngucapin salam tuh yang datang. Ya kan? Cuma kalau antum bisa duluin antum yang didatengin ngucapin salam lebih bagus. Nah, nanti ada cara idealnya. Orang yang salam tuh harusnya siapa dulu sih? Nanti ada idealnya.
Rawa Abu Daud, meriwayatkan Imam Abu Daud bi sanadin sahih an Abi Umamah, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Inna aulan nasi billah," yang paling utama, manusia yang paling utama di sisi Allah, man bada'ahum bis salam, adalah orang yang memulai salam. Aulan nas di sini maknanya adalah orang yang paling dekat terhadap rahmatnya Allah. Nah, memulai salam itu di antara sebab turunnya rahmat. Jadi sebisa mungkin jadi orang yang paling pertama ngucapin salam. Yang ke-8, an yulqiyal muslimus salam, seorang muslim hendaknya mengucapkan salam ala akhihi, kepada saudaranya, idza hala bainahuma syai'un, kalau sudah terhalang sesuatu di antara mereka berdua. Jadi kapan ngucapin salam? Ketika antum sudah terpisah, kemudian ketemu lagi, di situ ada sunnah untuk mengucapkan salam lagi. Di antara, misalnya antum di sini ngucapin salam, kemudian yang satu pulang lewat sini, yang satu pulang lewat sini, udah terpisah bangunan kan? Ketemu, itu disukai untuk ngucapin salam lagi. Paham? Coba kita lihat dulu hadisnya. Rawa Abu Daud bi sanadin hasanin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqiya ahadukum akhahu," jika salah seorang dari kalian menjumpai saudaranya, falyusallim alaihi, maka salamlah kepadanya, doain keselamatan. Fa in halat bainahuma syajaratun, nah lihat, jika terhalang di antara mereka berdua syajaratun, pohon, maksudnya terhalang pohon, biasakan kita jalan di sebelah kanan pohon, yang satu sebelah kiri pohon, au jidar atau tembok, au hajar atau batu gede, summa laqiyahu, kemudian ketemu lagi, falyusallim alaihi aidan, kata Rasul, ucapin lagi salam. Ini pernah diamalkan oleh para masyayikh. Ya, yang ana pernah dengar dari Syekh Al-Albani. Muridnya mengatakan, Syekh Al-Albani di antara kebiasaannya kayak gini. Dia kalau lagi lagi jalan sama muridnya biasalah tanya jawab, ya kan? Terus terhalang sama orang yang lewat lagi nih. Syekh Al-Albani ngucapin salam lagi ulang. Assalamualaikum. Ini agak asing ini, ya. Cuma beginilah sunnahnya. Ya, lihat. Apa arti assalam coba? Selamatan. Assalamualaikum, selamatan atas kalian. Doa yang baik ini. Diperbanyak makin baik. Ya, gimana coba muslim mau dikatakan teroris? Kalau kayak gini kelakuannya. Dikit-dikit selamatan atas kalian, selamatan atas kalian, selamatan atas kalian. Ya kan? Orang yang mengatakan muslim teroris yang enggak belajar aja. Enggak belajar aja. Seandainya dia belajar, dia akan temukan betapa lembutnya kaum muslimin. Yang ke-8. Ini penting banget nih, ada faedah besar di sini. Idza lam yasma'us salam, jika seseorang tidak mendengarkan salam, a'adahu salasan, ucapin salam 3 kali, hatta yasma'u, sampai dia mendengarkan. Wah, ini susah nih diamalkan nih, wallah. Ya, dan ada sikap, ada akhlak baik dari Nabi SAW yang bisa kita tangkap gara-gara hadis ini. Rawal Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari dari Anas, Nabi SAW, dari Nabi SAW, annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan. Rasul kebiasaannya kalau mengucapkan satu kata, satu kalimat, dia ulang sampai 3 kali. Hatta tufhama anhu, sampai dipahami ucapan tersebut. Wa idza ata ala qaumin, kalau Rasul datang satu kaum, fasallama alaihim, kemudian kita salam, kemudian beliau salam kepada kaum tersebut, sallama alaihim salasan, beliau ngucapin salam sampai 3 kali. Ya, beliau ngucapin salam sampai 3 kali. Nih, sikap Rasulullah SAW kalau ngucapin salam nggak dengar orangnya, dia ulang sampai 3 kali. Antum bisa tangkap akhlak apa yang ada pada Rasul. Yang kita nih, kalau ngucapin salam sama misalnya salah satu warga komplek, kemudian dia melengos nggak mau jawab salam, ana yakin antum besok nggak bakal salam lagi. Bener gak itu? Hah? Antum salam sama orang udah baik, udah senyum, dia melengos, insya Allah antum itu salam terakhir antum buat dia tuh. Rasulullah SAW kalau nggak dengar salam 3 kali. Sikap apa yang dia punya, yang antum nggak punya? Hah? Bukan sabar. Gini, antum misalnya dimelengosin orang ketika salam, kenapa antum nggak mau ngulangin? Kesel kan? Bete lah, nggak udah salam nggak mau dibalas, emangnya gue kafir gitu kan misalnya kan? Nah, Rasul bisa sampai 3 kali coba. Dia punya satu sikap yang antum nggak punya.
Yang kita harus pelajari nih sikap ini nih. Sallallahu alaihi wasallam. Hah? Tahu gak apa? Husnuzon. Beliau prasangka baik, mungkin tuh orang nggak dengar. Nah, kita boro-boro mau husnuzon. Ini penting nih untuk husnuzon nih. Ya kecuali kalau sudah 3 kali dia masih kayak gitu ya udahlah. Ya mungkin antum kafir di sisi dia. Nah, makanya kata pensyarah di sini al-hatsu ala ihsanidzon bil muslimin. Di sini ada motivasi untuk berhusnuzon kepada kaum muslim. Mungkin dia nggak dengar. Ya. Yang ke-9, an yusallimal muslimu ala man fi baitihi. Seorang muslim hendaknya mengucapkan salam kepada orang yang di rumahnya. Ini salam ketika masuk rumah. Fa in lam yajid, kalau enggak didapati seorang pun, sallama ala nafsi. Ucapin salam ke diri sendiri. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, fa idza dakhaltum buyutan, kalau kalian masuk ke dalam rumah, fasallimu, salamlah ala anfusikum, kepada diri kalian sendiri. Tahiyatan min indillah, sebagai penghormatan di sisi Allah, mubarakatan, keberkahan, thayyibatan, dan kebaikan. Nah, gimana coba ngucapin salam sama diri sendiri? Nah, kita habisin dulu. Beliau udah bawain hadis lagi, riwayat Tirmidzi, wa qala haditsun hasan sahih gharib an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata kepadaku, kata Anas, "Ya bunai, wahai ananda." Ini panggilan manja ya. Ya bunayya. Bunayya dari kata ibnun, kemudian dimudhaf ilaikan ke ya ibni. Kemudian ditasghir. Tasghir itu dipanggil manja. Seperti malikatun, ratu. Panggilan manjanya mulaikatu. Ya. Ibnun, panggilan manjanya bunai. Abun, bapak, panggilan manjanya Ubay. Rojulun, panggilan manjanya Rujail. Nah, tasgir namanya. Ya bunayya, wahai anandaku, idza dakhalta ala ahlika, kalau kalian masuk ke rumah kalian, fasallim, maka salamlah, yakun barakatan, itu menjadi hal yang berkah, alaika, kepadamu, wa ala ahli baitika, dan kepada keluargamu. Keberkahan ada pada salam, keberkahan kepada keluarga, dan keluarga ada pada salam ketika diucapkan hendak masuk rumah. Pertanyaannya, gimana salam kepada diri sendiri? Tadi yang Allah katakan, kalau kalian masuk ke rumah, salamlah kepada diri kalian sendiri. Ya gimana? Apa lafaznya? Kok bisa doain diri sendiri? Ini ketika antum mengucapin salam dan gak ada orang di rumah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan atas kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Ini ucapan yang diucapkan juga ketika sholat. Ya, kalau antum termasuk orang soleh di sisi Allah, orang soleh itu yang dia nggak terus menerus melakukan dosa besar, menunaikan hak Allah, menunaikan hak manusia. Tapi kalau jatuh sesekali ya wajar. Ya, kalau antum dianggap orang soleh sama Allah, maka setiap orang yang mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, antum dapat pahala. Antum bayangkan ketika sholat tuh nggak berhenti loh di dunia ini. Bener nggak? Sekarang sholat maghrib misalnya di Jakarta, nanti geser ke Sumatera, mereka baru mulai sholat maghrib. Antum bayangkan kalau antum jaga hak Allah dan jaga hak manusia. Hak Allah berarti dia ditauhidkan, dia ditaati. Hak manusia antum tunaikan dan antum dapat status sholihin. Ya, tiap detik antum nggak putus pahala. Setiap orang sholat tuh. Setiap negeri ada sholatnya. Dan setiap yang sholat mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Besar ini pahalanya nih. Nah, begitupun orang yang masuk ke dalam rumahnya, ketika tidak mendapati orang mengucapkan ini, kalau antum jadi orang soleh di sisi Allah, ya, ini hal yang gaib tentunya. Cuma kan kita diajarin, dikasih tahu batasannya. Ya, ini menunaikan hak Allah dan manusia, maka dapat pahala tersebut. Wallahu alam. Sallallahu an yaj'al hadza liqa'an barakatan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Nah, ntar poin adab salam kita sedikit ulangi lagi.